Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan kami dari tim Dino Juara yang beranggotakan saya sendiri, Sutrisno, dan rekan saya. Jeffrey Jakatirta. Kami mewakili Universitas Teknokrat Indonesia akan menyampaikan gagasan kami yang berjudul Hilirisasi Pangan sebagai Jalan Astacita, membangun rantai nilai komoditas unggulan Sumatera untuk ekonomi inklusif dan stabilitas harga. Izinkan kami membuka dengan satu ironi, sederhana namun menyentuh. Indonesia sangat kaya akan hasil bumi, namun petaninya masih hidup pas-pasan. Ini bukan sekedar persoalan ekonomi, melainkan ketimpangan dalam distribusi nilai tambah. Seperti yang kita tahu, komoditas-komoditas unggulan seperti padi, kopi, kelapa sawit masih banyak dijual dalam bentuk mentah. Petani hanya berperan sebagai produsen awal, sementara nilai tambahnya dinikmati oleh pelaku industri luar daerah, bahkan luar negeri. Fenomena ini sangat terasa di Sumatera sebagai pulau dengan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Sektor pertaniannya menyumbang lebih dari 20% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB di provinsi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. PDRB Sumatera memang meningkat dari PDRB 2.330 triliun pada tahun 2019 menjadi 2.603 triliun pada tahun 2023. Namun pertumbuhan ini tidak merata. Misalnya Aceh hanya tumbuh sebesar 4,23%, jauh di bawah rata-rata. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Maka, yang kita butuhkan bukan hanya peningkatan produksi, tetapi perubahan struktur ekonomi. Salah satu jawabannya ada pada hilirisasi pangan. Hilirisasi pangan adalah proses mengolah hasil bumi dari bentuk mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Misalnya, dari gabah menjadi beras kemasan, dari buah kopi menjadi kopi bubuk siap saji. Ini memungkinkan nilai tambah tetap berada di desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya tawar petani. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Rahman dan Setiawan 2020 yang menunjukkan bahwa hilirisasi dapat meningkatkan nilai produk hingga 300% dan dapat menyerap tenaga kerja 4 kali lebih banyak. Ini bukan sekedar strategi ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan struktural. Untuk itulah kami menyusun analisis dalam paper ini dengan memadukan pendekatan teoritis dan kontekstual. Pertama, kami menggunakan kerangka triple bottom line atau model ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan TBL, kami menilai bagaimana hilirisasi pangan bisa mendorong efisiensi produksi, dalam hal ini terkait ekonomi, kemudian pemerataan manfaat yang terkait dengan sosial, dan pengurangan dampak lingkungan melalui pendekatan sirkular. Ini selaras dengan penelitian oleh El Bilali dan Giselini yang menyatakan pentingnya sistem pangan berkelanjutan secara holistik. Kedua, kami menggunakan rantai nilai Porter agar strategi ini tidak hanya berhenti di konsep makro. Porter membantu kami menganalisis proses-proses mana yang menghasilkan nilai tambah paling tinggi dalam rantai pangan. Dari pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, hingga distribusi. Dengan pendekatan ini, kami bisa memetakan tahapan yang paling krusial untuk diperkuat di sektor pangan Sumatera. Ketiga teori pertumbuhan inklusif ini menjadi prinsip dasar kami. Kami menolak hilirisasi yang elitis yang hanya menguntungkan korporasi besar atau elit saja. Hilirisasi harus melibatkan petani kecil, UMKM lokal, dan komunitas desa. Lenkopina dan Landstrom menyebutkan bahwa pertumbuhan harus inklusif dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, kami mengadopsi teori Friedman terkait stabilitas harga. Ketika bahan mentah diekspor tanpa nilai tambah, kita akan rentan terhadap fluktuasi pasar global. Dengan memperkuat hilirisasi dalam negeri, kita bisa mengendalikan pasokan, menstabilkan harga, dan melindungi petani dari guncangan pasar.
Kami merumuskan 3 skenario strategis yang saling melengkapi untuk memperkuat rantai nilai komoditas pangan di Sumatera. Skenario pertama adalah penempatan BUMDes sebagai pelaku utama hilirisasi. Selama ini peran BUMDes masih minim dan kerap bermasalah secara tata kelola. Kasusnya seperti penggelapan dana BUMDes di Kulon Progo hingga 1 miliar menjadi contoh bahwa kelemahan institusional bisa menghambat hilirisasi desa. Oleh karena itu, skenario ini mendorong penguatan tata kelola BUMDes secara terintegrasi yang dikawal langsung oleh pemerintah daerah dan difasilitasi oleh perguruan tinggi melalui program seperti hibah dosen atau PKM dan KKN. Dengan pendekatan ini, BUMDes tidak hanya menjadi penyalur dana, tetapi juga menjadi pusat produksi dan inovasi berbasis desa yang mampu mengolah bahan mentah menjadi produk siap jual dan dapat meningkatkan pendapatan lokal dan mendukung pencapaian Asta Cita poin 4 dan 6 mengenai peningkatan SDM unggul dan pengentasan kemiskinan. Skenario kedua adalah perluasan hilirisasi melalui UMKM dan koperasi desa. Setelah pengelolaan awal dilakukan oleh BUMDes, tahapan berikutnya dilanjutkan oleh UMKM dan koperasi yang mengubah produk menjadi barang bernilai tinggi. Contohnya, kopi menjadi bubuk kopi kemasan premium, buah menjadi manisan, keripik, herba lokal, dan sebagainya. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala dalam sertifikasi halal, izin PIRT, BPOM, hingga pengemasan. Oleh karena itu, kami mengusulkan sinergi lintas lembaga atau kementerian seperti Kemenkop UKM, kemudian Kemenperin, BPOM, BSN, dan Kominfo, dan lembaga-lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas legalitas, pelatihan, akses pasar, dan transformasi digital. Temuan Dayat et al. Pada 2024 menunjukkan bahwa pemasaran digital produk pangan desa tak hanya memperluas pasar, tapi juga memperkuat efisiensi dan ketahanan pangan. Dalam skema ini, koperasi bertindak sebagai agregator dan pemegang merek kolektif. Skenario ini mendukung Asta Cita poin keempat, 5, dan ketujuh. Penguatan UMKM, hilirisasi produk desa, serta reformasi birokrasi layanan usaha secara digital. Skenario ketiga berfokus pada pengurangan ketergantungan ekspor bahan mentah. Ketika harga pasar global anjlok, maka petani akan menderita. Sementara itu, negara pengolah tetap menikmati keuntungan karena menguasai produk akhir. Kami mendorong hilirisasi pangan berbasis desa secara vertikal, dari hulu ke hilir, agar desa tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi menjadi pusat produksi pangan olahan. Kolaborasi antara desa, pemerintah daerah, dan juga perguruan tinggi dibutuhkan untuk menghadirkan teknologi tepat guna dan model bisnis berkelanjutan. Rahman dan Setiawan 2020 mencatat bahwa hilirisasi sawit mampu meningkatkan nilai tambah hingga 300% dan menyerap tenaga kerja 4 kali lebih besar. Strategi ini memperkuat struktur ekonomi lokal dan menjawab tantangan serta wujudkan Asta Cita poin 1 dan ke-7 mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan dan juga ketahanan pangan nasional. Ketiga skenario tadi bukanlah pilihan yang saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Dari penguatan BUMDes, diperkuat oleh UMKM dan koperasi, hingga transformasi rantai pangan lokal, semua dirancang untuk mendorong ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan serta mandiri. Hilirisasi pangan bukanlah sekedar strategi teknis, ia adalah jembatan menuju keadilan ekonomi, kemandirian desa, dan kedaulatan pangan nasional. Dengan pendekatan kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal, kami percaya bahwa hilirisasi pangan bisa menjadi jalan konkret untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya pada poin pembangunan SDM unggulan, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi nasional. Karena kami percaya ekonomi Indonesia dimulai dari desa. Dari akar yang kuat, tumbuhlah bangsa yang berdaulat. Ketika desa menjadi kuat, maka Indonesia menjadi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.